Siang itu, terik mentari terasa sangat menyengat. Namun, dalam cuaca panas yang cukup ekstrim ini, tak menyurutkan semangat bagi para pekerja bangunan yang sedang terlihat membangun sebuah bangunan besar. Berbeda terbalik dengan para pekerja itu yang terlihat begitu semangat, karena di dalam sebuah mobil terduduk lesu seseorang pria berusia sekitar 30 tahun. Dari kaca mobilnya yang terbuka, terlihat pria itu tengah menghisap sebatang rokoknya dengan tatapan yang terus tertuju pada para pekerja yang ternyata mereka merupakan anak buahnya. Terlihat raut wajah gusar dari pria itu. Ya, pria itu bernama Santoso. Sudah beberapa tahun terakhir ini ia menjalani dan ia pun sebagai seorang pemimpin. Jauh sebelumnya, sejak berumur belasan tahun, ia sudah sering diajak sang paman ikut serta dalam usaha ini. Dari awalnya, dia yang juga bekerja seperti para pekerja yang kini sedang bekerja di depannya. Sampai saat ini, ia sudah berdiri sendiri, walaupun memang dalam hal permodalan dia masih bergantung kepada sang paman. Ya, pamannya adalah mentor sekaligus bos besarnya dalam bisnis proyek pembangunan ini. Akan tetapi, semakin kesini, persaingan dalam bisnis ini pun semakin ketat. Dalam beberapa kali proyek, Santoso mengalami kerugian dan saat ini ia mengalami kerugian yang cukup dalam. Ia hisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, seolah-olah ingin membuang semua rasa gelisah yang sesak memenuhi isi kepalanya. Ya, karena sudah terbayang berapa besar kerugian yang akan ia derita dari proyek yang kini sudah berjalan. Dan disinilah Santoso sudah salah perhitungan. Namun demikian, Santoso tetap dikenal sebagai orang yang sangat bertanggung jawab, terutama dalam hal pembayaran gaji anak buahnya. Berapapun besar kerugian yang ia derita, ia akan tetap membayarkan gaji para bawahannya tepat waktu. Hal inilah yang membuat para anak buahnya itu sangat loyal kepada Santoso. Namun saat ini ia sangat bingung harus bilang apa lagi kepada sang paman tentang pengembalian modalnya nanti. Dan harus diketahui, walaupun kepada pamannya sendiri ia wajib mengembalikan modal tepat waktu dan juga disertai bagi hasil dari kesepakatan yang sudah dibuat dari awal. Haji Sarif, ya Haji Sarif namanya, adalah orang yang terkenal keras dan tegas dalam menjalankan bisnis. Ya, pamannya ini bernama Haji Sarif. Hal inilah yang sedari dulu diajarkan oleh sang paman dalam menjalankan bisnis ini. Haji Sarif terkenal tak pandang bulu. Ia akan menindak siapapun yang melanggar kesepakatan kepadanya, baik itu orang lain ataupun saudaranya sendiri. Bisnis konstruksi merupakan bisnis yang sangat keras. Banyak sekali darah maupun nyawa yang bisa melayang dalam bisnis ini. Akan tetapi, jika sedang beruntung, maka hasil keuntungan dalam satu kali proyek bisa untuk menutup biaya makan beberapa tahun ke depan. Walaupun banyak kenyataan, beberapa pengusaha yang tidak dapat mengelola keuangannya hingga terperosok ke dalam jurang kegelapan. Harta, wanita, inilah yang biasa menjadi cobaan. Berdasarkan hal inilah, Santoso sampai saat ini belum memiliki niatan untuk berkeluarga. Ia bertekad untuk memajukan usahanya terlebih dahulu, barulah ia nanti akan menikah. Ia ingin pasangannya nanti tidak perlu merasakan susah dan hanya akan menjalani rumah tangga dalam situasi ekonomi yang sudah berkecukupan. Ia merasakan dendam atas masa kecilnya yang suram, yang mana dari sejak kecil ia hidup dalam ekonomi yang kekurangan. Jangankan untuk bersenang-senang seperti anak-anak kecil lainnya, untuk makan saja keluarganya sulit. Santoso tidak ingin nantinya keturunannya akan merasakan apa yang dulu sudah ia rasakan. Tak lama kemudian, masuklah ke dalam mobil seorang pria yang kira-kira seumuran dengan Santoso. "Bos, semua sudah beres.
ujarnya singkat ketika sudah duduk di jok sebelah kiri mobilnya. Ya, ia adalah Bambang, sahabat sekaligus tangan kanan Santoso dalam menjalankan bisnis ini. Oke, kita balik sekarang kalau memang sudah beres semuanya. Lalu mereka berdua pun meninggalkan lokasi pembangunan itu. Stres banget aku bang, dalam banget ruginya kali ini, ujar Santoso membuka percakapan di dalam perjalanan mereka pulang. Ya, kita sudah salah prediksi dari awal, bos. Bos itu nafsu banget sih, jawab Bambang. Ya, mau bagaimana lagi, bang? Harusnya aku ikutin omongan kamu dari awal ya, bang. Hancur ini, bang. Mau ngomong apa lagi sama Haji Sarif? Udah kehabisan alasan aku, ujar Santoso lagi mencoba mencurahkan perasaannya kepada sahabatnya itu. Disabarin dulu saja, bos. Ya, namanya juga bisnis, ada untung pasti ada ruginya juga. Jawaban klasik meluncur dari mulut Bambang yang memang dia juga bingung harus berkata apa lagi. Kalau udah kayak gini, aku siap dah ngelakuin apa saja. Yang penting usaha bisa maju lagi, ujar Santoso secara tiba-tiba. Serius, bos? Siap ngelakuin apa saja? Jawab Bambang terlihat mulai antusias. Kapan aku nggak serius dalam urusan bisnis? Kamu kan paham motoku, menjadi kaya atau mati berusaha, ujar Santoso bergetar. Nah gini bos, aku sebenarnya pernah dengar nih bos, tapi dari saudara saya yang ada di kampung tentang ritual pesugihan. Nah di sana ternyata katanya ini bos ya, sudah banyak sekali yang sudah berhasil. Gimana, mau nyoba nggak? Tanya Bambang yang waktu itu mobil mereka berdua sudah diparkir di rumah Santoso. Serius beneran? Kalau memang bener, aku siap ambil resikonya. Kapan kita berangkat? Besok pagi atau memang perlu hari ini? Saya sudah siap. Santoso terlihat sangat bersemangat. Oke, besok pagi kita langsung cus. Sekalian bos, aku bisa pulang kampung. Hehe. Jawab Bambang mencoba mencairkan suasana. Ya, Bambang adalah seorang perantau asal daerah Magetan, Jawa Timur, dan daerah yang ia maksud adalah sekitaran kaki Gunung Lawu. Di keesokan harinya, mereka berdua pun sudah bersiap-siap untuk melakukan sebuah perjalanan panjang menuju daerah Magetan. Ya, sebuah perjalanan yang akan mengubah kehidupan Santoso ke depannya. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah tiba di kampung halaman Bambang, dan tanpa membuang waktu, Bambang pun langsung segera mengajak Santoso untuk menemui saudaranya yang bernama Dipyo. Ya, Dipyo ini adalah orang yang memang suka dan paham akan hal-hal gaib. Sampean beneran siap? Beneran siap untuk melakukan ritual ini? Ini nggak main-main loh mas. Tanya Mas Dipyo mencoba meyakinkan Santoso akan niatnya itu. Saya sudah siap mas, apapun resikonya saya siap. Bahkan sekalipun nyawa saya taruhannya saya sudah siap, jawab Santoso dengan mantap. Mendengarkan jawaban dari Santoso yang begitu mantap, di sini Mas Dipyo pun mencoba menjelaskan. Jika jauh di sebuah desa yang tersembunyi di balik kaki Gunung Lawu terdapat sebuah kuburan tua yang menyimpan rahasia pesugihan yang sangat populer, yakni pesugihan dengan menyentuh tali rangkap atau tali pocong yang mengikat di kaki si pocong itu. Ya, ritual ini telah dikisahkan secara turun-temurun di kalangan penduduk desa. Konon ritual ini dapat membuat orang yang sanggup dan mampu menyentuh tali rangkap pocong itu niscaya akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Harta benda akan didapat melimpah, rezeki akan mengalir deras, begitu juga dengan usaha yang akan berjalan dengan sangat lancar. Namun meskipun pesugihan ini sangat menjanjikan, tidak banyak orang yang mau dan sanggup untuk melakukannya. Hal tersebut dikarenakan pesugihan ini memiliki ritual yang sangat berbahaya dan sangat mengerikan. Ritual pesugihan ini telah menciptakan aura mistis yang menakutkan di daerah sekitar sini. Meskipun begitu, tidak sedikit orang yang rela jauh-jauh datang untuk sekedar mencoba melaksanakan ritual pesugihan tersebut. Entah dari luar desa
kota, bahkan antar provinsi, banyak orang-orang yang penasaran dengan kebenaran pesugihan ini. Banyak orang-orang yang mengatakan jika ritual ini memang terbukti manjur. Itulah mengapa tidak heran banyak sekali orang yang mencoba peruntungannya di kuburan tua tersebut. Oke, saya siap mas. Bisa nanti malam kita langsung ke lokasinya? Tanya Santoso terlihat sangat bernafsu. Tidak setiap malam sosok pocong tersebut akan menampakkan dirinya. Pocong itu hanya akan muncul pada malam Selasa, malam Jumat. Akan tetapi dari semua malam tersebut yang paling manjur adalah malam setelah Kamis Pahing. Ya, karena di malam tersebut segala hajat keinginan akan terkabul apabila sampean berhasil melaksanakan ritual sampai dengan tuntas. Mas Dibyo menjelaskan panjang kali lebar. Besok malam kebetulan adalah waktu yang pas, dan hari ini silakan Mas Santoso, Bambang bisa beristirahat dulu di rumah saya sambil saya mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan ritual besok malam. Terang Mas Dibyo lagi. Oke siap mas, saya akan menunggu di sini sampai besok malam, jawab Santoso yang sebenarnya di sini ia agak kecewa karena memang ia ingin segera melaksanakan ritual tersebut dengan harapan semua permasalahan ekonomi akan teratasi. Santoso sudah siap dengan segala konsekuensinya, tekadnya sudah bulat, tak ada yang bisa menggoyahkannya lagi. Keesokan malamnya, Santoso, Bambang, dan Mas Dibyo pun berangkat bersama-sama untuk mendatangi makam tua tersebut. Namun di sini Mas Dibyo mengatakan jika ia dan Bambang hanya boleh menemani sampai di depan makam saja. Mereka berdua dilarang sampai masuk ke dalam tanah kuburan, dan Santoso harus masuk ke dalam kuburan itu hanya seorang diri. Sebelum memasuki area perkuburan, Santoso pun merapalkan mantra yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Mas Dibyo. Setelah itu, Santoso mulai memasuki area perkuburan dengan hati yang berdebar. Sempat ada perasaan takut mengalir dari dalam dirinya. Namun, tekad itu sudah bulat. Ia pun melangkah jauh ke dalam kuburan melewati barisan batu nisan yang terlihat sudah berlumut. Derap langkahnya terdengar perlahan bercampur di antara suara angin malam yang sunyi. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara binatang malam menambah kesan angker suasana di kuburan malam itu. Kuburan yang dikeramatkan ini sebenarnya dikelilingi oleh tembok setinggi pinggang orang dewasa, ukurannya kira-kira 15 meter panjang kali lebar. Kemudian tepat di belakangnya ada sebuah pohon beringin dengan ukuran raksasa. Hal tersebut semakin membuat sensasi yang lebih angker di kuburan ini. Setelah beberapa lama melangkah melewati batas kewarasannya, akhirnya Santoso pun sampai juga di depan makam yang dikeramatkan itu. Angin malam berhembus, sempat menggoyahkan tekadnya yang tadinya sudah bulat itu. Di dalam hatinya sebenarnya ia ingin kembali. Akan tetapi, di lain sisi ia kekeh ingin menyelesaikan ritual ini. Pada dasarnya, orang yang melaksanakan ritual pesugihan adalah orang-orang yang sudah terjepit kondisinya, dan Santoso adalah salah satu di antara banyak orang-orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dan ketika Santoso sudah tiba di sebuah kuburan yang ciri-cirinya sama persis dengan apa yang sudah diberitahukan oleh Mas Dibyo, waktu itu tepat di bawah pohon beringin, Santoso akhirnya melihat sesosok pocong itu. Sosok itu berdiri seperti patung yang sangat mengerikan, seolah-olah sudah disiapkan. Sinar rembulan malam itu entah kenapa begitu terang sehingga tampak jelas sekali wajah pocong yang mengerikan, dan juga terlihat kain kafan yang lusuh, kotor, dan penuh noda. Dan pada saat itu Santoso pun merasakan bulu kuduknya meremang. Hanya sekedar untuk melangkah maju pun ia rasa sulit. Bibirnya pun entah kenapa menjadi sulit untuk digerakkan. Dengan nafas yang terengah-engah dan jantung yang berdetuk dengan kencang, Santoso pun berusaha untuk terus melangkah maju menuju sosok pocong yang berdiri tegap itu. Cahaya remang-remang dari rembulan yang mulai terhalangi oleh awan semakin menambah kesan mistis di sekitarnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba untuk menahannya.
Dan saat Santoso mulai mendekati sosok pocong itu, wajahnya tak bisa menyembunyikan ketakutan yang mendalam. Semakin ia dekat dengan sosok pocong itu, terlihat semakin mengerikan dengan matanya yang kosong dan mulut pocong itu yang menganga lebar, seolah-olah ingin menelan semua jiwa-jiwa yang berani mendekatinya. Santoso bisa merasakan aura kengerian dan kegelapan yang menyelimuti sosok pocong itu. Tubuh Santoso pun bergetar hebat saat tangannya mulai meraih kain tali yang melingkari kaki pocong itu. Saat jemarinya mulai menyentuh kain kotor dan lembab itu, sensasi dingin yang menusuk tulang seakan-akan merayap ke seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan getaran mistis yang mengalir melalui ujung jari-jarinya, seolah-olah roh jahat dalam kain itu mencoba merasuki tubuhnya. Ngapunten nuwun sewu, ujar Santoso dengan suara bergetar. Kemudian ia pun terlihat berjongkok seolah-olah sedang hormat sebagaimana rakyat jelata yang sedang menghadap sang raja. Dengan nafas yang berat dan keyakinan yang tinggi, sekali lagi Santoso di sini mencoba untuk meyakinkan dirinya. Dengan tangan bergetar ia meraih tali pocong itu. Ia juga sadar akan semua konsekuensinya yang mungkin saja terjadi setelah ini, tapi ia tidak memperdulikannya. Kemudian tiba-tiba suasana berubah secara drastis. Angin berhembus dengan semakin kencang, menerpa tubuh Santoso dengan hawa dingin yang terasa semakin menusuk tulang. Daun-daun di sekitar pun berputar-putar. Langit mendadak gelap. Di detik itu terlihat sosok pocong itu mulai bergerak. Tubuhnya berubah melentur dan matanya yang tadinya kosong kini terlihat seolah-olah hidup. Mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara serak yang tidak jelas. Santoso merasa seolah-olah ada kekuatan gaib yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Namun ia terus memegangi erat kain tali rangkap pocong tersebut. Santoso tidak membiarkan dirinya terhanyut. Kemudian ia pun memejamkan matanya. Ia berjuang melawan semua ketakutannya dan terus berusaha mempertahankan pegangannya dengan segala kekuatan yang tersisa. Tiba-tiba saja kegelapan itu sirna, angin berhenti berhembus dan sosok pocong itu kembali menjadi patung yang tak bergerak. Cahaya bulan kembali menerangi area kuburan, membawa kelegaan bagi Santoso yang hampir tak mampu bernapas waktu itu. Ya, ia berhasil bertahan melawan ketakutan terbesar di dalam hidupnya. Dan saat Santoso membuka matanya, ia terbelalak. Pocong besar yang sebelumnya berdiri kini sudah tidak ada. Sementara tali pocong yang ia tadi genggam erat-erat, entah bagaimana ini bisa, tali tersebut sudah terikat pada ranting bercabang 3. Ya, itulah jimat pesugihan yang harus ia bawa pulang. Dalam hati ia berharap jika ritual yang telah dijalaninya itu berhasil dengan sempurna, dan berharap jika pesugihan tali pocong ini akan memberikan kekayaan yang tidak terbayangkan. Namun saat ini hanya keringat yang terlihat mengucur deras di wajahnya. Dalam keberhasilannya, Santoso menyadari bahwa ia telah menghadapi momen yang terasa sangat nyata. Ia merasakan bahwa ia benar-benar telah berhadapan dengan kekuatan gaib yang sangat menakutkan dan begitu mengerikan. Momen dirinya memegang tali pocong itu terasa begitu nyata, seakan-akan ia bisa merasakan aura mistis yang memancar melalui ujung jari tangannya. Setelah itu, Santoso pun segera meraih tali pocong yang terikat di daun bercabang 3 itu. Ya, ia genggam tali pocong itu lalu bergegas melangkah keluar ke area pekuburan. Sesampainya di luar, terlihat Mas Dibyo dan juga Bambang masih menunggunya tepat di pintu gerbang masuk kuburan. Dengan nafas yang terengah-engah, Santoso pun langsung menunjukkan tali pocong di genggamannya waktu itu kepada Mas Dibyo. "Hah, sampean berhasil, Mas. Tali pocong itulah yang akan menjadi jimat sampean untuk meraih kejayaan," ucap Mas Dibyo bergetar. Ya, ia tak menyangka jika anak muda dari kota ini berhasil menyelesaikan ritual pengambilan tali pocong. Di keesokan harinya, Santoso dan juga Bambang pun pamit pulang kepada Mas Dibyo. Tak lupa ia mengucapkan rasa terima kasih dan memberikan amplop putih yang berisikan uang.
Di sini Santoso berjanji kepada Mas Dibyo akan memberikan lagi uang jika nantinya usahanya semakin sukses. Dan di sini Mas Dibyo pun lanjut menjelaskan juga jika setiap Kamis pahing malam Santoso harus memberikan sesajen kepada sosok pocong pemilik sesungguhnya tali pocong itu. Mas Dibyo pun sangat menekankan jika hal itu jangan sampai terlupakan oleh Santoso. Dalam perjalanan pulangnya, Santoso pun menceritakan semua kejadian pada saat ritual di kuburan tua itu kepada Bambang. Ya, Bambang pun waktu itu sangat kagum atas keberanian dan tekad yang kuat dari sahabat sekaligus bosnya itu. Dan ketika mereka sudah mendekati rumah, waktu itu Santoso tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari salah satu rekan kerjanya. Ya, ia mengabarkan jika ada sebuah proyek yang cukup besar sedang dilelang dan menyarankan agar Santoso ikut serta juga dalam lelang tender yang akan dilaksanakan di hari itu juga. Tanpa beristirahat terlebih dahulu, Santoso pun langsung segera berangkat lagi untuk mengikuti lelang tender proyek yang cukup besar itu. Dan tanpa adanya hambatan yang berarti, Santoso pun di sana berhasil memenangkan tender tersebut. Ya, sebuah proyek besar pertama pasca ritual di kaki Gunung Lawu berhasil ia lakukan. Keuntungan besar sudah terbayang-bayang di kepalanya. Di lain sisi, Santoso di sini juga membutuhkan modal yang lumayan besar dalam proyek ini pun ia merasa bimbang. Apakah sang paman masih mempercayainya karena di proyek terakhir Santoso belum bisa mengembalikan modal beserta bagi hasil dari keuntungan. Dengan rasa ragu, ia pun akhirnya memberanikan diri untuk menghadap sang paman di rumahnya. "Hah? Apa? Mau pakai modal lagi? Nanti dulu. Aku yang salah dengar atau kamu yang salah ucap?" Hardik Haji Sarif waktu itu. Tolong saya sekali lagi ini, Man," ujar Santoso seraya menundukkan kepalanya. Santoso, modal yang kemarin saja belum ada kabarnya. Sekarang kamu malah datang lagi mau pakai modal dan jumlahnya jauh lebih besar. Ha? Mau main gila lagi kamu, ha? Kalau saja kamu bukan keponakanku, sudah aku habisi kamu. Hardik Haji Sarif kembali. Tolong saya, Paman. Setelah ini saya janji akan mengembalikan modal 2 kali lipat. Hei Santoso, di dalam bisnis ini kepercayaanlah yang paling utama. Dan kamu Santoso sudah selesai dalam bisnis ini, ujar Haji Sarif dengan tegas. Mendengarkan hal itu, sambil mendengus kesal, Santoso pun langsung pergi keluar dari rumah sang paman tanpa mengucapkan salam. Dalam hatinya tumbuh rasa dendam atas perlakuan dan perkataan tadi dari sang paman. Dia bertekad akan membuktikan bahwa ucapan sang paman tadi salah besar. Santoso pun bergerak dengan cepat mencoba mencari pinjaman modal. Ia tak mau melewatkan proyek ini karena keuntungan besarnya akan bisa membawa dia ke level yang berbeda dalam bisnis ini. Dan pada akhirnya salah satu bos dari rekan bisnisnya bersedia meminjamkan modal, tapi dengan syarat pengembalian tepat waktu disertai bagi hasil 50-50. Tanpa berpikir panjang, Santoso pun langsung menyetujui kesepakatan itu. Dan setelah proyek itu selesai, dengan keuntungan yang sudah Santoso peroleh, ia pun kini sudah tidak perlu lagi pinjam modal dari siapapun. Ya, proyek selanjutnya datang lagi dan datang lagi. Dalam waktu sekejap, nama Santoso pun mulai harum dan mulai diperhitungkan di dunia bisnis konstruksi ini. Keuntungan besar terus ia peroleh. Wah, luar biasa efek ritual itu ya, Bos, ujar Bambang tersenyum kepada Santoso waktu itu di tengah proyek. Benar luar biasa. Ya, nanti kau jangan lupa siapkan ritual untuk sesajen nanti malam, ujar Santoso ketika ia pun teringat pesan dari Mas Dibyo. Siap, Bos. Semuanya sudah beres, tinggal nanti sore dibawa ke kamar, jawab Bambang waktu itu. Ya, Santoso di sini berusaha tidak pernah lalai dalam melaksanakan pesan dari Mas Dibyo. Bahkan, ia juga sudah menyiapkan kamar khusus untuk ritual rutinnya setiap Kamis pahing. Di tengah kesuksesannya, Santoso pun kini sudah memiliki sebuah perkantoran yang cukup besar di daerah tempat tinggalnya, yang mana sekaligus juga menjadi pangkalannya.
terpampang jelas sebuah plang besar bertuliskan Kantor Konstruksi Santoso Jaya Abadi. Jumlah karyawannya pun juga sangat banyak. Ya, para karyawannya itu sangat loyal karena sedari dulu Santoso terkenal sangat royal kepada mereka. Sebuah rumah mewah dan megah kini juga sudah ia miliki. Ya, ia sengaja membangun rumah mewah di lokasi yang tidak jauh dari kantornya dengan tujuan agar nantinya ia bisa lebih mudah dalam hal pengontrolan barang. Santoso pun kini berada di puncak kejayaannya. Para cukong-cukong di sekitaran tempat ia tinggal pun sudah dalam genggamannya. Sehingga proyek-proyek besar hampir pasti langsung jatuh ke tangannya tanpa melalui proses lelang. Tali pocong menunjukkan tuahnya hingga di suatu hari sang paman pun waktu itu terlihat mengunjungi kantor Santoso. Wih, Kantor Konstruksi Santoso Jaya Abadi. Luar biasa keponakanku. Ajak-ajak paman lah untuk ikut proyek dong, ujar Haji Sarif waktu itu sambil menepuk-nepuk pundak Santoso. Biasa saja paman, jawab Santoso waktu itu. Bang, tolong ambilkan amplop coklat yang ada di atas meja saya dan segera bawa ke sini, perintah Santoso waktu itu ke Bambang. Setelah ia menerima amplop coklat itu yang cukup besar, terlihat ia pun berkata kepada pamannya, ini untuk paman ya. Di dalamnya kira-kira jumlahnya 10 kali lipat lah ya dari hutang saya dulu ke paman. Dan saya akan selalu mengingat kata-kata paman dulu. Paman pernah bilang kalau saya sudah selesai dalam bisnis ini kan? Tidak mungkin man. Santoso pun terlihat pergi meninggalkan sang paman di depan kantornya. Ya, ia sangat puas jika dendamnya sudah terbalaskan. Uang yang cukup banyak tadi dianggap untuk sekedar balas budinya terhadap sang paman yang dulu sudah pernah mengajarinya. Namun kali ini, ia sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan manusia yang bernama Haji Sarif. Senyum puas mengembang di mulut Santoso. Dan sesuai dengan janjinya, setelah ia merasa cukup mapan, Santoso pun akhirnya melamar kekasihnya yang bernama Mega untuk membangun mahligai rumah tangga bersama. Setelah hampir 5 tahun mereka berpacaran, pernikahan Santoso pun dengan Mega dilangsungkan secara mewah dan besar-besaran. Mega waktu itu terlihat begitu bahagia. Akhirnya ia pun dipersunting oleh Santoso yang kini sudah menjadi seorang bos. Setelah pesta selesai, Mega pun langsung diboyong ke rumah Santoso yang berada di daerah Jawa Tengah. Kini mereka berdua tinggal di sebuah rumah mewah milik Santoso pribadi. Beberapa pembantu siap melayani dan juga ada sopir pribadi yang siap mengantarkan Mega kemanapun ia mau. Kehidupan bahagia di awal pernikahan yang tanpa Mega ketahui ada apa di balik semua itu. Setelah tinggal satu rumah dengan Santoso, Mega di sini mulai curiga dengan aktivitas rutin yang dilakukan oleh Santoso di kamar khusus di dalam rumahnya setiap Kamis Pahing. Mas, kamu itu sebenarnya lagi ngapain sih mas? Jujur dong mas sama aku ini kan sekarang istrimu, tanya Mega waktu itu. Akhirnya di sini Santoso pun mulai menjelaskan apa yang telah ia jalani selama ini kepada Mega selaku istrinya. Ya, Santoso berusaha jujur sejujur-jujurnya atas semua yang sudah ia lakukan. Dan ia juga di sini menjelaskan jika semua resiko ia sendiri yang akan menanggung tanpa melibatkan istri ataupun keturunannya nanti. Karena pesugihan ini ia lakukan ketika ia masih bujang. Maafin aku ya dek, aku nggak jujur dari awal. Yakinlah, semua ini aku lakukan untuk kamu dan keturunan kita nantinya, ujar Santoso lirih. Aku takut mas, aku takut jika nantinya akan berimbas ke keluarga kita, ujar Mega seperti menahan tangis. Sudah deh, percaya, ini semua pasti aman untuk kamu. Tenang, semua resiko aku yang akan menanggung. Santoso mencoba meyakinkan sang istri, sebenarnya Mega sudah sangat takut atas apa yang sudah ia dengar dari pengakuan suaminya tentang pesugihan.
Namun di lain sisi Mega juga sangat mencintai suaminya itu, dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk tetap tinggal bersama dan menerima semuanya. Rasa cinta ditambah kemewahan hidup membuat Mega sulit untuk meninggalkan Santoso dan segala kemewahannya. Singkat cerita, Santoso dan Mega pun akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Lengkaplah kini kehidupan Santoso. Kemewahan hidup sudah ia dapatkan, seorang istri yang cantik sudah ia miliki, dan kini kehadiran bayi laki-laki lucu di dalam rumahnya membuat Santoso semakin bahagia. Namun siapa sangka, disinilah semuanya dimulai. Di tengah kesibukannya berbisnis dan juga kini Santoso sedang asik-asiknya bermain dengan bayi laki-laki kesayangannya, membuat ia lupa akan ritual Kamis Pahingnya. Di malam harinya, setelah ia lupa akan ritual rutinnya itu, saat itu Santoso dan istrinya sudah tertidur di kasur empuknya, dan sang bayi waktu itu tidur di dalam box bayi yang berada tepat di samping tempat tidur. Tepat jam 12 malam, Santoso waktu itu terbangun karena ingin buang air kecil. Akan tetapi, betapa kagetnya ia ketika ia merasakan kaki dan tangannya seperti terikat tak bisa digerakkan sama sekali. Ya, ia merasa dirinya seperti terbungkus. Santoso di sini pun panik dan bingung atas apa yang telah terjadi kepada dirinya. Ia mencoba berontak, tapi ia tak juga bisa untuk melepaskannya. Ia pun langsung menoleh ke arah istrinya tidur saat itu dan mencoba untuk membangunkannya. Namun betapa terkejutnya ia ketika ia melihat di sampingnya bukanlah istrinya yang tertidur bersama dia, melainkan sosok pocong yang sedang berbaring miring menghadapnya dengan mata melotot dan mulut yang menganga. Kulit wajahnya terlihat hancur berbalut kain kafan lusuh penuh noda darah tanah merah. Bau busuk seketika menyeruak memenuhi isi kamarnya. Santoso ingin berteriak, tapi mulutnya hanya bisa menganga lebar tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Matanya tetap terus melotot tak bisa dikedipkan. Ia seolah-olah dipaksa tidur miring berhadap-hadapan dengan sesosok pocong yang mulai ia kenali saat ini. Ya, sosok pocong ini adalah sosok yang sudah ia temui beberapa tahun lalu dan berhasil ia ambil tali rangkapnya. Air mata terlihat mengalir di sudut mata Santoso yang waktu itu masih terus saja melotot. Rasa takut pelan-pelan merayapi dirinya sepanjang malam. Ia dipaksa untuk melihat sosok mengerikan itu tanpa bisa apa-apa. Jangankan bergerak, suara pun ia tak mampu. Malam itu adalah salah satu malam terpanjang dalam hidupnya. Barulah setelah azan subuh berkumandang, sosok pocong itu pun menghilang. Dan anehnya, ikatan dan kain yang terasa sudah membungkusnya sepanjang malam tiba-tiba saja menghilang. Badannya pun kini mulai bisa digerakkan. Astaga. Santoso pun langsung terduduk di tepian ranjang. Ia baru ingat jika ia sudah lalai akan kewajibannya di Kamis Pahing. Ya, ia tertunduk dengan kedua tangannya yang menutupi wajahnya, dan tiba-tiba terasa sebuah tangan sedang memegang pundaknya. Santoso pun berteriak kaget hingga ia terjatuh dari atas ranjangnya. Mas, kamu kenapa? Mimpi buruk ya? Tanya istrinya. Iya, aku mimpi buruk. Dengan nafas terengah-engah, Santoso pun terbata-bata menjawab pertanyaan Mega yang waktu itu sangat mengagetkannya. Di pagi harinya, Santoso pun langsung menelpon Mas Dibyo, lalu ia menceritakan semuanya. Gawat. Kan aku sudah bilang, Mas, jangan sampai lupa dengan Kamis Pahing, ujar Mas Dibyo di ujung telepon sana. Lalu sekarang bagaimana, Mas? Tanya Santoso lirih. Coba sekarang siapkan sesajen yang biasa. Mudah-mudahan belum terlambat. Perintah Mas Dibyo yang waktu itu langsung diamini oleh Santoso. Setelahnya, Santoso pun langsung ke kantornya. Di sana ia pun menceritakan semua kejadian tadi malam kepada Bambang. Mengerikan sekali, Bang. Benar-benar mengerikan sekali. Semalam aku khawatir jika teror ini terus berlanjut, ujar Santoso lirih. Mudah-mudahan aman ya, Bos. Apa gini saja, Bos? Biar bos bisa tenang, apa besok aku minta Mas Dibyo dibawa ke sini saja, ujar Bambang waktu itu. Itu lebih baik,
Segera jemput Mas Dibyo dan bawa dia ke sini. Berapapun biayanya akan aku bayar, ujar Santoso antusias. Oke siap, nanti sore saya berangkat. Mudah-mudahan besok malam Mas Dibyo bisa segera sampai di sini, ujar Bambang dengan semangat juga. Di malam harinya, kejadian yang sama berulang kembali. Ya, mirip tepat di jam 12 malam kejadian yang sama itu terulang lagi. Dan setelah subuh barulah teror itu berakhir. Santoso kini sudah benar-benar di puncak ketakutannya. Mas, kamu kenapa sih mas? Mukamu kok pucat banget, kamu sakit ya? Tanya istrinya ketika mereka sedang sarapan pagi. Enggak kok dek, mungkin mas kecapean saja, jawab Santoso mencoba untuk menutup-nutupi. Ya, dia tidak ingin di sini istrinya takut dan khawatir. Jelas muka Santoso pucat karena memang sudah 2 malam ini ia tidak tidur. Sudahlah, kalau hari ini kamu capek, nggak usah ke kantor mas, istirahat saja dulu, saran istrinya. Dan Santoso pun kali ini menurut dia akan mencoba tidur hari ini karena memang badannya sudah tidak karuan. Setelah selesai sarapan, Santoso pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang, mencoba untuk memejamkan mata. Namun, tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari arah kamar mandi. Ya, suara teriakan itu adalah teriakan dari sang istri. Santoso yang kaget pun langsung menghampiri istrinya yang waktu itu sudah keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk. Ada apa sih dek? Kok teriak-teriak? Tanya Santoso yang waktu itu pun sudah memeluk istrinya. Ada pocong mas, ada pocong di kamar mandi kita, ujar Mega waktu itu sambil menangis. Mana? Gak ada apa-apa, ujar Santoso yang waktu itu langsung mengecek ke dalam kamar mandi. Tadi mas, tadi ada, dia lagi nontonin aku mandi. Aku takut mas, ujar Mega bertambah serius. Setelah itu, Santoso terus menunggu kedatangan Mas Dibyo, berharap jika Mas Dibyo bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berkali-kali ia terus menelpon Mas Dibyo maupun Bambang, namun tak kunjung diangkat. Dan beberapa jam kemudian, HP-nya pun berdering terpampang nama Bambang di sana. Halo, gimana Bang? Sudah sampai? Kalau sudah sampai langsung ke rumahku saja, langsung masuk, ujar Santoso. Bos, kita kecelakaan bos. Mas Dibyo parah kondisinya. Kita sekarang di rumah sakit, jawab Bambang di seberang telepon sana. Dan setelah mendapatkan alamat rumah sakitnya, Santoso pun segera berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah sakit. Mas, tapi jangan lama-lama mas, aku takut sendirian. Iya, tenang saja, sebentar saja kok dek, jawab Santoso. Lalu ia pun langsung meluncur menuju ke rumah sakit. Dan setibanya di sana, ia pun melihat Bambang yang terduduk di atas ranjang rumah sakit. Bang, mana Mas Dibyo? Dia aman kan? Ujar Santoso yang panik. Bos, Mas Dibyo meninggal dunia bos. Luka-lukanya terlalu parah, ujar Bambang lirih. Kok bisa? Kamu gimana sih nyetirnya? Jawab Santoso sembari memukul kepalanya sendiri. Ya, ia sangat panik. Sekarang siapa yang bisa ia mintai pertolongan? Bos, tadi saya menghindari sosok pocong yang tiba-tiba saja muncul di depan kaca mobil. Lalu mobil oleng dan menghantam pembatas jalan. Dan Mas Dibyo ternyata nggak pakai sabuk pengaman, jawab Bambang yang kini mulai menangis sesenggukan. Dan pada saat itu Santoso pun langsung bergegas pulang. Akan tetapi ketika ia sudah tiba di rumah, saat itu ia tidak mendapati istri dan anaknya di dalam rumah. Segera ia meraih handphonenya bermaksud untuk menelpon Mega, namun ada pesan masuk dari Mega waktu itu. Mas, maafin aku mas, aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku takut hal buruk akan menimpa aku dan putra kita. Aku sudah gak sanggup mas dengan teror pocong itu mas. Maafin aku mas, ujar Mega di dalam pesan itu. Santoso pun seketika terduduk lemas di sofa ruang tamunya. Tak lama kemudian ia pun merasa jika badannya mengeluarkan bau yang tidak sedap, seperti bau bangkai. Dan bau bangkai ini sepertinya ia sudah sangat mengenalinya.
Ya, ini adalah bau bangkai dari sosok pocong pesugihannya. Bergegas, ia pun langsung ke kamar mandi dan langsung mandi untuk menghilangkan bau bangkai ini. Setelah selesai mandi, bau bangkai itu tetap tak mau hilang. Ia raih botol parfumnya, tapi tetap bau bangkai itu seperti muncul dari balik kulitnya. "Mbok, Mbok!" Santoso pun berteriak-teriak memanggil pembantunya. Tak lama kemudian terlihat si Mbok berlari terkopoh-kopoh. "Bikinin kopi, Mbok." Baik, Pak," jawab si Mbok ketakutan melihat raut wajah majikannya. Sekaligus di sini si Mbok pun mencoba menahan nafas karena ia mencium bau tak sedap. Santoso pun menyalakan rokoknya, mencoba mengusir rasa kacau di hatinya, sekaligus menyamarkan bau bangkai yang terus menyeruak dari tubuhnya. Ini Pak kopinya," ujar si Mbok sambil meletakkan segelas kopi di meja tamu. Santoso yang melihat gelagat pembantunya itu menjadi emosi. "Kenapa, Mbok, ha? Gak kuat? Kalau gak kuat nyium bau bangkai, mendingan besok si Mbok itu gak usah kerja lagi di sini." Sungut Santoso kesal dan tanpa menjawab, si Mbok pun langsung pergi ke dapur karena memang ia juga sudah tidak tahan dengan bau bangkai yang sepertinya berasal dari tubuh bosnya itu. Hari hampir pagi, Santoso pun masih terduduk di sofa ruang tamunya. Entah sudah berapa batang rokok yang ia habiskan. Matanya terlihat sayu. Sudah 3 malam total dia tidak tidur sama sekali. Perasaannya sungguh kacau. Tipio yang sudah diharapkan bisa menolongnya kini sudah mati akibat teror pocong pesugihannya. Istri dan juga anaknya pun kini sudah pergi meninggalkan dia. Bahkan kini badannya mengeluarkan bau bangkai yang teramat sangat dahsyat. Matanya kini melirik ke arah kamar tempat di mana biasa ia melakukan ritual. Sudah saatnya sepertinya, batin Santoso mendengus. Ya, kemudian ia berjalan menuju kamar ritualnya. Dibukalah lemari jati di dalam kamar itu dan terlihat sebuah peti kayu di mana sebagian tempat ia menyimpan tali pocong yang selama ini menjadi jimatnya. Dengan langkah yang kontai, lalu ia pun langsung masuk ke dalam mobilnya dan langsung memacu kendaraannya untuk menuju ke kantornya. Santoso berdiri bersandar di mobilnya sambil matanya terus menatap ke arah kantornya yang berdiri kokoh. Tertulis dengan jelas di sana, "Kantor Konstruksi Santoso Jaya Abadi." Terlihat senyum tipis di wajahnya dan terlihat juga waktu itu di dalam kantornya beberapa karyawannya yang sudah mulai terlihat beraktivitas. Santoso menghela nafas panjang, diliriknya telapak tangannya yang ketika dibuka terlihat tali pocong lusuh yang selama ini sudah menjadi jimatnya. Lalu ia pun melangkah kontai mulai memasuki area kantornya itu. Sapaan dan salam dari karyawannya pagi itu terasa hambar baginya. Namun senyum tetap terlihat mengembang di bibirnya menyambut sapaan-sapaan itu. Santoso pun masuk ke dalam ruangan pribadinya di dalam kantornya itu. Lalu ia pun mengunci pintu itu rapat-rapat. Dibukanya lemari brankas besi dan di sana terlihat sebuah kotak besi kecil ia raih itu. Kemudian ia menuju ke kursi kerjanya. Semua harus aku akhiri. Semoga dengan cara ini semuanya akan berakhir. Ya, aku tahu pocong itu hanya menginginkanku. Akan kuberikan. Dibukanya peti besi itu. Waktu itu terlihat sebuah senjata api laras pendek yang dulunya Santoso beli dari temannya di proyek secara ilegal. Ia masukkan peluru ke dalamnya. Tangan kirinya menggenggam tali pocong itu dengan erat dan kini tangan kanannya menggenggam pistol. Tiba-tiba sesosok pocong pesugihannya itu muncul di sudut ruangan sambil menyeringai. Santoso membalas seringannya itu dengan senyuman tipisnya. Tak lama kemudian terdengar suara letusan dari ruang kerja bos Santoso. Por! Anak buahnya terlihat berlari berhamburan mencoba mendobrak pintu. Suasana pun seketika riuh. Ya, Santoso ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di kepalanya. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan.
Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.